hidup dan pelayanan kita, memang pemahaman terhadap hal yang sangat penting itu urgent. Kenapa? Supaya hidup dan pelayanan kita tidak hanya ada di kisaran yang penting, atau tidak hanya di kisaran yang lebih penting, tapi harus di kisaran yang sangat penting. Terhadap yang sangat penting ini, memang kita harus habis-habisan. Apalagi kalau yang tidak penting. Tuhan mau kita yang sangat penting. Dan apa yang sangat penting? Petrus menyebut perbuatan besar. Paulus menyebutnya sangat penting. Sangat penting itu dua hal. Itulah yang pertama adalah Kristus mati karena dosa-dosa kita. Kematian Kristus. Yang kedua yang sangat penting adalah Kristus bangkit. Dua peristiwa ini adalah yang sangat penting, di mana itu menjadi inti Injil. Dan semua fokus kita harus ke sini, ke yang sangat penting ini. Saya bisa membayangkan begini, hidup dan pelayanan kita mungkin kita sudah habis-habisan dalam hal waktu, tenaga, materi, harga diri. Tapi kemudian baru kita tahu Tuhan bilang begini, itu bukan yang sangat penting yang aku mau dari kamu. Mungkin itu menjadi sebuah penyesalan untuk kita. Kenapa kematian dan kebangkitan Kristus sangat penting? Karena dalam kematian dan kebangkitan Kristus, tiga musuh utama manusia dikalahkan. Dalam kematian Kristus, iblis dikalahkan. Kepala ular diremukkan. Dalam kematian Kristus, dosa mendapatkan solusi. Dalam kebangkitan Kristus, maut dikalahkan. Jadi kalau pelayanan kita tidak berkisar di yang sangat penting ini, maka pelayanan kita tidak ada dampak. Karena yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah bahwa mereka ingin bebas dari tiga hal yang mengikat, yang membelenggu ini. Jadi kalau pokok inti berita kita tidak lagi kepada hal yang sangat penting ini, maka pelayanan kita belum mencapai sasaran. Seorang yang telah diselamatkan dalam Kristus mengerjakan berbagai hal untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus kepada segala suku, bangsa, sampai kedatangannya. Panggilan untuk melayani. Untuk bisa mencapai hal yang sangat penting ini, sasaran pelayanan kita, diperlukan 3 poin penting. Dan dalam sebuah penelitian, 3 poin penting ini memiliki posisi atau persentase masing-masing. 3 poin ini yaitu yang pertama visi, yang kedua strategi, yang ketiga adalah antusiasme. Kita bisa menyebutnya visa. Visi, strategi, antusiasme. Dan teman-teman, mari kita lihat persentasenya. Bahwa kalau kita melayani berdasarkan visi, maka sebenarnya 25% kita sudah berhasil. Kalau kita melangkah, kita punya visi. Melangkah berdasarkan visi yang ada. Dan selanjutnya, visi saja tidak cukup. Kalau kita punya strategi, strategi itu juga punya persentase 25%. Kalau kita punya visi dan punya strategi, maka kita sudah berada di ranah 50% berhasil. Tapi kan kita tidak ingin pelayanan kita hanya separuh berhasil. Kita menginginkan sebuah keberhasilan yang maksimal. Dan supaya kita bisa maksimal, maka ada hal yang ketiga yaitu antusiasme. Inilah gairah. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata antusias itu persentasenya tinggi sekali.
50%. Dengan memperhatikan 3 aspek ini, sebenarnya menolong kita untuk menata pelayanan kita. Pertama, apakah pelayanan selama ini saya memang betul-betul melayani dan memikirkan apakah saya ada dalam visi? Saya on the track dalam visi yang Tuhan berikan atau enggak? Apakah dalam pelayanan itu saya punya strategi? Atau ya ada istilah yang sering dipakai juga dalam dunia rohani, yaitu mengalir saja. Mengalir saja. Bergantung pada apa? Roh Kudus. Mengalir saja. Bergantung pada Roh Kudus. Saya pikir apakah ini adalah tanda penyerahan atau ini tanda kemalasan? Kira-kira menurut teman-teman mana lebih banyak? Mengalir saja. Ini penyerahan atau kemalasan? Nuansanya. Mengalir saja, bergantung pada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus boleh jadi dia berkata, aku kan sudah berikan hikmat. Kita kadang-kadang malas membuat strategi, perencanaan, dan kita bebankan semua kepada Roh Kudus. Sampai akhirnya mungkin kalau kita pun gagal, kita berpikir karena Roh Kudus. Tapi jangan lupa bahwa apakah saya ini orang yang antusias dalam melayani? Atau saya ini sekedarnya, seadanya? Kalau begitu, maka tidak ada pencapaian maksimal. Teman-teman, kita rindu sebuah keberhasilan maksimal, amin. Maka supaya bisa sampai di sana, mari kita lihat bahwa 3 unsur ini diperlukan: visi, strategi, dan antusiasme. Visi yang efektif memberikan panduan, guidance. Saya ingat Pak Pendeta Dr. Octavianus dulu waktu kami mahasiswa, ada sebuah kalimat yang dia sampaikan begini, saudara-saudara, kita bisa melayani tanpa uang, tanpa fasilitas, tapi kita tidak bisa melayani tanpa visi. Kalau kita melayani berdasarkan visi yang Tuhan berikan, maka uang dan fasilitas itu akan datang dengan sendiri. Ya, visi itu menjadi panduan. Ini memberi arahan bagi satu organisasi, satu lembaga. Maka ketika kita ada di dalam sebuah lembaga apapun, yang pertama kita harus pahami adalah apa visi dari lembaga itu, apa arahnya, supaya kita bisa mempertimbangkan peran kita dalam visi itu. Arahan yang tidak dapat secara efektif dihasilkan dari aturan dan regulasi. Artinya bahwa kalau dibanding dengan aturan dan regulasi, maka visi itu memiliki posisi lebih penting. Mungkin kalau organisasi dunia, walaupun sebenarnya organisasi dunia pun sama, tapi kita bisa katakan kalau organisasi dunia mungkin hanya berpedoman pada aturan dan regulasi saja sudah cukup. Tapi bagi kita yang pelayanan secara rohani, maka sebenarnya peranan visi yang betul-betul, nanti kita lihat visi itu apa, itu memiliki peranan yang penting yang bisa membawa kita untuk lebih efektif dalam keterlibatan kita dibanding dengan aturan atau regulasi. Kebijakan manual atau struktur organisasi. Arah sejati untuk sebuah organisasi lahir dari visi. Itu dimulai ketika pemimpin menerimanya. Ia mendapatkan penerimaan ketika pemimpin memodelkannya. Dan itu menjadi kenyataan ketika orang-orang menanggapinya atau meresponinya, atau menjadikan visi itu menjadi visinya juga. Teman-teman camkan ini ya. Ini
disampaikan oleh John Maxwell. Firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu atau visi wahyu kita bisa menyebutnya dengan visi. Menjadi liarlah rakyat, artinya berjalan tanpa arah. Sekali lagi, visi itu menjadi guidance sehingga kita punya arah. Visi adalah suatu hal yang sangat penting di dalam pelayanan. Seorang yang menangkap visi dalam pelayanan akan digerakkan Tuhan untuk mencapai sesuatu yang dikehendakinya di masa depan. Kalau teman-teman lihat pribadi-pribadi yang antusias, yang betul-betul tough dalam melaksanakan segala sesuatu, mereka itu adalah orang-orang yang digerakkan oleh visi. Tapi semua yang tidak digerakkan oleh visi, digerakkan oleh hal yang lain, maka antusiasmenya itu tidak maksimal. Kenapa? Ada sebuah ungkapan yang berkata begini, visi membangkitkan gairah. Visi membangkitkan gairah. Bila kita ada visi, melangkah berdasarkan visi, maka tandanya ada gairah yang dari Tuhan memenuhi kita. Tapi ketika kita sudah mulai fokus pada visi itu, sudah mulai beralih, karena memang ada saja hal-hal yang bisa mengalihkan kita dari visi itu. Manakala kita mulai beralih dari visi itu, maka tandanya atau indikasinya atau sinyalnya gairah kita mulai menurun. Tapi sepanjang kita fokus pada visi, kembali lagi teman-teman, visi membangkitkan gairah. Bilang sama teman samping kiri kanan, visi membangkitkan gairah. Mereka yang dicengkram oleh visi, terobsesi oleh visi Tuhan itu, dan dia rela membayar harga apapun juga untuk mewujudkan visi. Kalau kita tidak melayani berdasarkan visi, maka hitung-hitungan kita itu kuat sekali. Kita akan menjadi orang yang melayani, tapi dengan penuh perhitungan. Hitung-hitungannya itu kuat. Tapi ketika kita digerakkan oleh visi itu, maka yang terjadi adalah ada kerelaan untuk membayar harga demi untuk tercapainya visi itu. Dan mari kita memperhatikan teman-teman terkait dengan tema kita. Mari kita lihat Nehemia. Nehemia adalah pribadi yang melayani sesuai dengan visi. Menurut teman-teman, apa sesungguhnya visi itu? Ada seseorang yang mereka berada dia melayani di sebuah organisasi, lalu setelah itu dia ada masalah dalam organisasi itu, lalu dia bilang begini, wah kalau begini terus saya bisa pindah visi nih. Kalau begini terus keadaannya saya bisa pindah visi nih. Betul kan? Dalam kaitan dengan pelayanan, sebenarnya apakah visi itu? Menurut saya, visi itulah yang kalau kita belajar dari Nehemia, saya sangat diberkati dari Nehemia pasal 2 ayat 12. Mari kita baca bersama Nehemia pasal 2 ayat yang ke-12. Teman-teman, mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ada sebuah anak kalimat yang menarik di ayat ini, yaitu anak kalimat yang diberikan Allahku dalam hatiku. Itu sangat bersifat personal.
yang diberikan Allahku dalam hatiku. Visi, kalau begitu visi itu apa? Visi itu adalah sesuatu yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita. Visi itulah sesuatu yang diletakkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Maka di sini perlu ada kepekaan. Perlu ada kepekaan untuk memahami apa yang sesungguhnya diberikan Allah kita secara pribadi. Inilah visi. Kita tidak tahu jelas visi yang diterima oleh Nehemia itu ketika dia sedang apa? Apakah dia visi itu diterima ketika dia dapat informasi dari Hananya? Ataukah visi itu diterima ketika dia masuk dalam doa dan puasa? Ada kemungkinan begitu, karena kalau kita perhatikan referensi lain dari gereja Antioquia, mereka dapat visi untuk pengutusan misi secara lintas budaya. Itu juga berada dalam keadaan mereka beribadah dan berpuasa. Maka disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ketika mereka beribadah dan berpuasa, berkatalah Roh, khususkanlah Barnabas dan Paulus untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Visi itu diterima ketika berada dalam sebuah relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya itu yang Tuhan sebenarnya inginkan. Bahwa visi itu sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan pada tadi. Bahwa Nehemia dia berdoa dan berpuasa. Ada sebuah kesungguhan dalam doanya. Dan ketika kalau memang pada waktu doanya kita bisa berkata sesuai dengan jemaat Antioquia, ketika dia dalam doa dan berpuasa, Tuhan menaruh sesuatu di dalam hatinya. Ini yang kemudian dia ceritakan di pasal yang kedua. Nah, mari kita lihat bahwa terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hati kita, bagaimana Tuhan memberikannya dalam hatinya, dan bagaimana dia meresponi visi itu. Kita sudah memperhatikan di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Dar tadi. Bagaimana Nehemia menempatkan visi itu dari Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini perhatikan bahwa bagian yang ketiga ini, bagaimana Nehemia menempatkan visi. Dia mulai menempatkan visi itu lebih tinggi dari semua pertimbangan yang lain. Bahkan kalau kita memperhatikan apa yang menjadi keputusan Nehemia dengan mengundurkan diri dari tugas sebagai juru minum raja, itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya mempertaruhkan zona nyamannya. Ini kan dia sudah dalam zona nyaman. Teman-teman, musuh pelayanan kita salah satunya adalah zona nyaman. Tapi visi bisa membawa kita keluar dari zona nyaman. Siapa sih orang-orang yang rela meninggalkan zona nyaman? Hanya orang-orang yang betul-betul tahu bahwa ada sesuatu yang ditaruh Tuhan dalam hati. Bahkan sebenarnya bukan hanya zona nyaman kalau kita cermati Nehemia. Karena apa? Karena dikatakan aku berdoa dan berpuasa dan aku menghadap raja. Dalam sebuah penafsiran berkata bahwa hukum pada waktu itu menghadap raja dengan muka yang muram itu merupakan sesuatu yang sangat melawan hukum. Dan itu taruhannya bisa nyawa. Tetapi justru ya beberapa saat belakangan ini satu poin yang saya terus pikirkan itu adalah apa? Tuhan sanggup membalikan situasi. Tuhan sanggup membalikan situasi. Sama dengan Esther kan, menghadap raja tanpa dipanggil, taruhannya nyawa. Sama dengan menghadap raja dengan muka yang muram, itu taruhannya nyawa.
Tapi ya, Tuhan sanggup membalikkan situasi. Kenapa dia mempertaruhkan zona nyaman? Dia mempertaruhkan nyawa sekali. Apa yang membuat dia? Visi. Jadi visi seorang yang tahu Tuhan sementara taruh sesuatu dalam hatinya, rela menjadikan visi itu memiliki skala prioritas yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari nyawanya sendiri. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku, dan seterusnya. Dan ketika seorang menjalani visi, ayat yang ke-12 itu berkata, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang ketunggangi. Apa artinya? Betul, saya setiap kali merenungkan ini saya ingat perkataan Pak Okta, bahwa visi itu bisa dimulai dari kesederhanaan. Nehemia mulai dengan tidak ada yang ada padaku kecuali binatang yang kutunggangi. Kita bisa melakukan pelayanan, ya ini tanpa uang, tanpa fasilitas, tapi kita tidak bisa melakukan tanpa visi. Ada sebuah ungkapan yang berkata, small resource, big impact. Dengan sumber daya yang terbatas, tapi harus kita punya dampak yang besar. Apa ukuran dampak yang besar? Kembali lagi, Kristus yang mati dan bangkit, itu diberitakan. Yang sangat penting itu menjadi fokus kita. Ya, ada banyak orang ada big resource, tapi small impact. Kalau harus disuruh memilih, memang lebih baik small resource tapi big impact. Lebih baik lagi kalau big resource, big impact. Saya sering berpikir seperti itu. Tuhan, kan saya kenal juga orang-orang yang punya uang banyak. Tuhan, gerakkanlah. Satu, kasih uangnya, bila perlu depositokan. Uangnya tetap uang dia, tapi bunganya kita, gitu ya. Kan enggak mustahil ya. Tuhan bisa gerakkan itu. Tapi saya tunggu sampai hari ini belum juga. Apakah dianya yang belum tergerak atau doa kita yang salah? Ataukah memang Tuhan dari surga berpikir, nah kalau saya kasih semua, ruang iman bagi kamu nggak akan ada. Ya, memang bagus juga kalau Tuhan selalu menyiapkan ruang iman bagi kita. Ya, tapi dengan segenap kesederhanaan yang ada, kalau dalam semua kesaksian yang saya dengar terus beruntun, ya setiap kali fellowship, oh saya bimbing orang terima Tuhan Yesus, saya layani orang terima Tuhan Yesus, dan seterusnya, saya lihat, wah, ini kan tujuan dari pelayanan kita. Tujuan daripada kita juga buat sekolah teologi kan. Kita mempersiapkan mahasiswa untuk akhirnya kita bersama-sama menjangkau kan, melakukan hal yang sangat penting ini. Ya memang kadang-kadang berpikir juga semua regulasi pemerintah ini menyedot juga energi kita. Tapi jangan sampai akhirnya hal yang sangat penting ini kita abaikan. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit ini. Visi kita jelas, menjadi sekolah tinggi teologi yang unggul dalam bidang misi holistik global. Ini kan yang Pak Andi terus sampaikan. Unggul dalam bidang misi, ini amanat agung. Inti amanat agung itu apa? Beritakan yang sangat penting itu. Yesus mati dan bangkit. Holistik, penginjilan dan pelayanan sosial.
keseimbangan dua aspek ini. Kalau tambah satu aspek lagi, ya presensi atau kehadiran, proklamasi Injil, dan demonstrasi kuasa Tuhan atau kasih Tuhan. Itulah holistik. Global artinya apa? Mencapai suku-suku yang terabaikan di seluruh dunia. Teman-teman, ini bukan hanya kita hafal saja atau menyuruh mahasiswa menghafalnya. Tapi sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mencapai ini. Bagaimana kita dan mahasiswa itu bisa terlibat dalam penuntasan amanat agung. Bagaimana kita bersama dengan mahasiswa yang Tuhan kirim itu ada dalam pelayanan yang holistik, misi yang holistik. Bagaimana supaya kita juga mencapai suku-suku yang terabaikan. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang hanya diucapkan, tapi kita harus lakukan. Karena itu maka bertolak dari visi yang ada. Saya kira mungkin kita beri perhatian dan coba kita pikirkan. Menghafalnya gampang, tapi bagaimana bisa menerapkannya? Bagaimana untuk memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, misi amanat agung? Bagaimana supaya kita bisa terlibat dalam misi yang holistik? Bagaimana supaya kita juga menjangkau global ini kan semua suku di seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Ini sebenarnya globalnya ada di situ. Di sini kita harus menyelaraskan visi pribadi dengan visi persekutuan. Bahwa Tuhan memang memberi visi melalui seorang pemimpin. Tapi ketika kita ada di dalam lembaga itu, maka kita harus menyelaraskan visi kita dengan visi yang ada dalam sebuah lembaga. Karena itu dibutuhkan strategi. Nah, ini kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu strategi bagaimana kita menjangkau visi itu. Jika Tuhan memberikan sebuah visi, maka selalu Tuhan menyediakan dua hal. Ini sudah pasti. Hal yang pertama adalah Tuhan menyiapkan orang untuk bersama-sama mengerjakan visi itu. Tak pernah Tuhan memberikan visi kepada seseorang dan membiarkan orang itu mengerjakan visi itu sendiri. Kelelahan mengerjakan visi itu sendiri. Selalu kalau Tuhan berikan visi kepada seseorang, dia akan memberikan visi yang sama kepada orang lain untuk mendekat dan bersama-sama mengerjakan visi itu. Tuhan siapkan orang. Tapi yang kedua, Tuhan menyiapkan cara. Cara yang kadang-kadang kita tidak pahami sebelum. Cara-cara yang unthinkable, tak terpikirkan sebelumnya. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Jadi Tuhan selalu menyiapkan dua hal itu, orang dan cara. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. Ini yang kita lihat bagian yang kedua. Cara untuk mencapai tujuan. Tuhan memang menaruh sesuatu di hati Nehemia. Tuhan juga menyiapkan orang-orang yang berkata kami siap untuk membangun. Tapi kemudian mulai dipikirkan cara untuk mencapai tujuan. Orang percaya harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan, yakni keselamatan setiap orang dari segala suku, kaum, dan bahasa. Kenapa cara itu kita perlu pikirkan? Karena sebenarnya iblis lawan kita juga bekerja berdasarkan strategi. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Istilah tipu muslihat sebenarnya diterjemahkan dari kata metodia. Metode atau strategi. Sampai di sini kita berpikir bahwa iblis dengan tujuan untuk mencuri, membunuh, membinasakan, Yohanes pasal 10, dia pakai strategi. Gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, sebagai agen misi Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang memiliki hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Ternyata agennya Tuhan ini seringkali tidak memikirkan strategi. Sekali lagi, iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, dia pakai strategi. Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil supaya orang punya hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan, seringkali tidak memiliki strategi. Maka sebenarnya kita harus memikirkan strategi yang harusnya lebih unggul, lebih baik dari strategi iblis. Kalau tidak, kita bisa menjadi bulan-bulanan. Kenapa pekerjaan Tuhan kadang-kadang bulat aja, tanpa mencapai sasaran yang seharusnya? Kenapa mayoritas gereja di Indonesia tidak bertumbuh? Kenapa mayoritas gereja Indonesia tidak bermisi? Karena apa? Bukan karena tidak sibuk melayani. Sibuk melayani oke, tapi tanpa visi, tanpa strategi. Orang percaya seharusnya memiliki strategi yang lebih unggul dibandingkan yang iblis untuk membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Sekolah-sekolah teologi pun harus punya strategi untuk bisa sungguh-sungguh tajam. Kiranya STT Arbona tidak hanya hadir sebagai sekolah teologi yang menambah jumlah sekolah teologi di Indonesia, tapi tidak punya dampak, tidak punya efek bagi penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan sampai kita hanya eksis tapi tidak efektif. Kita harus menjadi eksis dan efektif. Karena itu diperlukan strategi. Amin. Ya, semua senyap. Tapi Bapak Ibu masih bersama saya kan? Sekali lagi, jangan sampai kita eksis tapi tidak efektif. Kita harus eksis dan efektif. Dan kalau kita memikirkan tentang efektif, nanti kita akan lihat efektifnya kita ditandai dengan P5. Itu bagian dari strategi. Sebagaimana Nehemia telah menerima visi Tuhan dan melaksanakannya, tidak secara serampangan, melainkan dia memiliki strategi. Aku tidak memberitahukan kepada mereka, kepada siapapun, rencana. Ya, rencana. Bagian dari strategi. Ada dua hal yang dalam kaitan dengan kekristenan sering dikotomikan. Itulah keyakinan dan perencanaan. Kadang-kadang orang memutlakan keyakinan, yakin unggul, yakin, tapi tidak punya perencanaan. Memang sebaliknya, kadang-kadang orang punya perencanaan, tapi tidak ada keyakinan. Berdasarkan visi yang ada keyakinan pada Nehemia. Itu sebabnya dia melangkah. Tapi keyakinan itu tidak melenyapkan perencanaannya. Dia punya perencanaan. Lalu selanjutnya dia mencari data yang akurat. 2 kali di ayat 13 dan ayat 15. Disebutkan ia menyelidiki dengan seksama. Artinya apa? Supaya dia memahami betul situasi kerja yang dialami. Ini
Penting juga ini karena teman-teman, kadang-kadang kalau orang tidak punya strategi karena dia melayani tidak berdasarkan visi, ciri khasnya apa? Tugas yang dipercayakan tidak dikerjakan. Harus diingatkan 1-2 kali baru dikerjakan. Tapi ketika dia kerjakan, selesai yang dia kerjakan, dia berhenti di situ, tunggu disuruh lagi. Itu artinya apa? Bekerja tidak didasarkan atau tidak digerakkan oleh visi, bekerja tanpa strategi. Kita hanya bekerja yang tanpa tujuan. Dan itu ciri khas orang yang bekerja tanpa tujuan. Dia eksis tapi tidak efektif. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang efektif. Dia mencari data yang akurat. Selanjutnya bahwa dia mempersiapkan tim. Tentu kekuatan tim itu diperlukan supaya ada kerjasama. Dalam pekerjaan misi tidak ada yang namanya single fighter. Semua harus dalam bentuk tim. Tapi tim seperti apa yang diperlukan supaya pekerjaan misi itu berjalan? Tim yang disatukan oleh visi. Tim yang disatukan oleh visi. Ketika kita hadir dalam sebuah wadah pelayanan, kita harus pastikan bahwa ya, saya ada di sini karena Tuhan taruh dalam hati saya beban yang sama untuk memajukan lembaga ini. Ini adalah kesatuan visi. Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Itu jauh lebih penting dari hal-hal yang lain. Itu jauh lebih utama, pertama dari hal-hal yang lain. Masuk melalui itu. Sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk bersama-sama melakukan pelayanan ini. Nehemia memberitahukan hasil penelitian dan membangun tim untuk melaksanakan rencana hingga umat menyatakan kami siap untuk membangun. Artinya apa? Apa yang ditaruh oleh Tuhan di hati Nehemia sekarang ditaruh oleh Tuhan juga dalam hati mereka. Dan ini sesuatu yang penting. Ini menjadi konfirmasi baginya untuk apa? Melakukan rencananya dengan kepercayaan pada Tuhan. Ayat yang ke-20. Dan dia membangun kerjasama. Bagaimana kerjasama bisa dibangun? Kita tunggu saja besok. Dia menghadapi tantangan dengan doa. Mulai dengan doa. Tapi ketika berjalan menghadapi tantangan, dia tetap kembali kepada doa. Dia menjunjung tinggi kesejahteraan bersama dan bukan mencari keuntungan pribadi. Dia memiliki pendelegasian dan seterusnya. Nanti PowerPoint diberikan. Teman-teman lihat bahwa ternyata dalam pelayanan bersama ada 4 tipe orang dalam pelayanan untuk menyikapi sebuah visi atau perubahan dalam sebuah pelayanan. Ada orang yang anti status quo. Ini dia agak radikal. Dia suka pembaruan, exciting. Dia singkirkan masa lalu, lakukan sekarang. Ini tipe orang ini panas. Tapi ada orang yang progresif. Dia suka ide baru, ada inisiatif, tetapi memilih perubahan yang progresif. Ini hangat. Ada orang yang konservatif. Dia bisa melihat kebutuhan untuk maju. Tahu itu. Tahu. Dalam tataran kognitifnya dia tahu itu. Tetapi sangat hati-hati. Memilih perubahan yang terlalu lambat. Tipe orang itu dingin. Saya berharap kita sudah mulai mengidentifikasi saya di mana. Tapi ada orang yang pro status quo, tradisional. Dia tidak suka perubahan. Ide baru itu berbahaya. Kalau yang dulu sudah bagus, jangan dirubah-rubah. Walaupun situasi zaman sudah berubah, tapi yang dulu yang sudah bagus tetap saja.
Dia mengabadikan masa lalu. Tipe orang ini panas. Sebenarnya kita itu di mana? Secara pribadi. Kita bisa bercermin. Panas tinggi. Yang panas yang mana? Karena panas yang kedua. Nah, menurut teman-teman, yang ideal yang mana? Dua yang panas. Iya. Yang kalau saya Pak, dua-duanya. Dua-duanya panas. Dua-duanya panas. Dua-duanya panas tidak akan berjalan. Mempertahankan apa yang sudah baik dahulu, tetapi juga kita harus melihat pembaruan yang sesuai dengan kondisi zaman. Berarti? Di mana itu Pak? Berarti nomor dua. Situasi yang ideal. Itulah nomor dua. Suka ide baru, yang dimaksudkan, suka ide baru, tetapi memilih perubahan yang bersifat progresif. Artinya yang lama itu jangan cepat langsung dibuang. Progresif, maju. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini ada beberapa tipe orang dalam meresponi sebuah visi, katakanlah begitu, yang diberikan. Ada orang yang inovator. Ini tidak banyak, ini hanya 2,5%. Ini yang jadi inovator. Lalu ada penerima awal. Kalau katakanlah inovator ini penerima visi misalnya.